Salam, selamat pagi umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan harian Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Pada hari ini, hari Minggu 1 Maret 2020, di hari Minggu Prapaskah yang pertama. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga Tuhan bisa menyentuh hati Anda kalian semua di hari yang bahagia ini dan mengantar kita semua pada sukacita dalam peran Ekaristi bersama di gereja ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh gereja kepada umat beriman untuk bersekutu bersama memuji Tuhan serta memohon berkat pertolongannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, Allah Maha Baik telah menciptakan dunia dan segala isinya, semesta ini baik adanya. Dan dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa Allah membuat semua yang indah dalam bentuk taman, tempat di mana manusia pertama oleh Tuhan diberi ruang untuk hidup dan bersukacita. Namun sesudah peristiwa bersama penciptaan itu dan manusia pertama mengalami hidup bahagia di taman itu, godaan terjadi dan kemudian kejatuhan dalam dosa dan membuat manusia akhirnya terlempar keluar dari taman yang penuh indah itu dan masuk kepada padang gurun dunia ini. Sebagaimana cerita dalam kisah Injil bahwa Tuhan Yesus mengalami padang gurun, pergi ke padang gurun dan di sana ia berpuasa selama 40 hari dan dari situ pengalaman rohani ditampakkan kepada kita ketika di sana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis atau setan. Tentang padang gurun ini dan tentang karya keselamatan Allah yang selalu datang untuk menyentuh manusia, mencari, menemukan Tuhan, berbahagia kembali pada Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada orang di Roma berkata, sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran yang dilakukan manusia telah mengakibatkan pembenaran. Dan pembenaran itu juga terjadi atas nama Tuhan Yesus yang kita imani. Saudara dan saudariku yang terkasih, tiap manusia dibawa kepada keadaan padang gurun. Karena kita ada dalam situasi yang kurang menguntungkan karena telah jatuh dalam dosa. Padang gurun tidak hanya dalam pengertian sebuah situasi di mana tampak hening, tetapi lebih kepada keadaan gersang, tandus, keras, panas, serba kekurangan, tak lengkap, tak mendapatkan penolong yang sepadan dalam tanda kutip pengertian apa yang kita harapkan. Dan Tuhan memberikan petunjuk bahwa kelengkapan hidup manusia yang utama adalah iman. Yaitu percaya akan sabda Tuhan, percaya akan janji yang memampukan kita untuk mampu mengabaikan hal-hal yang mencelakakan kita dan menjerumuskan kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Dan kisah rohani yang sangat manusiawi itu dialami oleh Tuhan Yesus dalam kisah Injil yang diperdengarkan kepada kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih, pengalaman rohani dari Yesus yang ditampakkan kepada kita sebagai ajaran punya ritme. Yesus masuk ke padang gurun. Ia dicobai, tapi ia bersukacita karena menang atas cobaan itu. Dan setiap kita yang terpanggil untuk percaya kepada Tuhan dengan jalan mengikuti Yesus Kristus pemimpin kita, kita pun diajak bahwa apapun yang terjadi dalam hidup yang dimengerti sebagai padang gurun kehidupan kita, penuh cobaan, godaan yang menggelisahkan,
kita toh harus tetap mampu bersukacita dan mendapatkan kemenangan bersama Kristus. Pada akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, pada kita yang selalu aktif dan merasa selalu ditemani iman dalam aktivitas-aktivitas rohani bersama gereja maupun secara pribadi, kita diharapkan untuk menghindarkan diri dari menilai, menghakimi orang lain berdasarkan jumlah aktivitas ataupun banyaknya aktivitas yang dijalani oleh kita secara rohani. Sebab pada akhirnya bukan jumlah aktivitas rohani yang penting, tetapi kualitas dari aktivitas yang menunjukkan bahwa kita semakin penuh iman pada padang gurun rohani ini, penuh harapan dan juga penuh cinta kasih kepada Allah dan kepada manusia. Semoga kita menikmati hari ini dalam berkat Tuhan. Amin.